Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Hadirin jamaah musalla Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita oleh Allah masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di dalam majlis yang mulia ini, dengan harapan hadirnya kita ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu mengejar kebaikan, yang selalu berharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah berkenan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. Kemarin bulan Ramadan hampir 1 bulan penuh kita beribadah. Kita berharap, kita memohon, kita bermunajat kepada Allah agar segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat ketika sudah masuk pada bulan Syawal, para sahabat itu ketika bertemu dengan sahabat yang lain, maka para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah, semoga Allah senantiasa menerima, minna dari kami, wa minkum dan dari kalian, atas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ini terus dilakukan oleh para sahabat mulai dari bulan Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai menginjak daripada bulan Rajab, Sya'ban, baru mereka banyak mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah barakallah fi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan di sini para sahabat senantiasa ketika sudah masuk pada bulan Syawal, terus bulan-bulan selanjutnya sampai bulan Rajab, mereka senantiasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kan. Ini adalah ucapan doa agar apa? Agar kita jangan pernah merasa jumawa. Kita jangan pernah merasa bahwa amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita mengklaim, memastikan bahwa amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk daripada munajat para sahabat agar mereka senantiasa diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah, agar juga mereka meminta kepada Allah agar amal ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Para sahabat yang mana mereka sudah jelas dijamin surga oleh Allah, mereka masih was-was,
Mereka masih khawatir, jangan-jangan amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak Allah terima. Maka dari itu mereka para sahabat banyak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum ketika bertemu satu dengan yang lain antara sahabat. Maka jelas ini perlu kita tiru ketika kita bertemu dengan saudara muslim yang lain untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Cuma kadang-kadang ucapan taqabbalallahu minna wa minkum sering disalahartikan, dianggap kita saya mohon maaf lahir dan batin. Tapi tidak apa-apa. Ini pun juga termasuk munajat kita kepada Allah. Maka berkenaan dengan pengharapan kita dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ini, kita berharap kepada Allah agar amal ibadah kita selama 1 bulan ini diterima oleh Allah. Maka ada satu momen, ada satu tradisi yang biasa dilakukan di Indonesia, yaitu halal bihalal. Sejarah menceritakan asal mula daripada halal bihalal itu adalah suatu tradisi, suatu acara yang pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau adalah salah satu di antara pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Singkat cerita, pada tahun 1948 setelah kemerdekaan, di mana suhu politik di Indonesia pada waktu itu memanas, karena ada sebagian orang ingin agar PKI itu muncul. Sebagian lain, ada sebagian masyarakat atau tokoh-tokoh daripada bangsa ini menginginkan DI, yaitu Darul Islam, atau biasa disebut dengan TII, Tentara Indonesia Islam, yang akhirnya kedua-duanya ini dilarang di Indonesia. Maka pada waktu itu Presiden Soekarno ini merasa bahwa suhu politik yang begitu panas dan keharmonisan di antara para elit politik itu sudah sangat memuncak, sudah tidak ditemukan jalan keluar untuk islah di antara mereka. Maka Presiden Soekarno meminta kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk datang ke istana. Beliau ingin meminta fatwa, beliau ingin meminta solusi jalan keluar bagaimana cara mengatasi suhu politik di Indonesia ketika itu yang memanas. Maka apa kata Kiai Haji Wahab Hasbullah? Beliau mengatakan, sudah gampang, kita ini sekarang berada waktu itu bulan Ramadan. Nanti ketika Syawal kita adakan saja, yaitu perayaan atau acara halal bihalal. Halal bihalal, kemudian diundanglah para elit politik saat itu untuk duduk bersama di dalam satu meja untuk membahas tentang kemaslahatan bagaimana nanti bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, yang adil dan makmur. Akhirnya semua itu tercetus dan terrealisasi pada saat itu. Maka dinamakan dengan acara halal bihalal. Maka halal bihalal ini dalam istilah bahasa Arab tidak pernah kita temukan kata halal bihalal. Bahkan orang Arab sendiri tidak paham apa halal bihalal itu. Dan ini adalah istilah kreasi buatan orang Indonesia sendiri. Gitu. Bahasa Arab yang benar untuk masalah halal bihalal artinya kita meminta kehalalan daripada orang lain, kita meminta maaf kepada orang lain, itu biasa dengan istilah istihlal. Kalau bahasa Arab yang benar adalah istihlal, berasal dari kata istahalla yastahillu istihlalan. Nah, ini istihlal. Maka ini tidak kita temukan dalam bahasa Arab, tapi kita temukan dalam negeri Indonesia tercinta kita ini. Tapi tidak mengapa, memang Kiai Wahab Hasbullah bukan tidak mengerti bahasa Arab,
Memang beliau sengaja untuk membuat seperti ini. Agar apa? Agar orang-orang yang diundang pada waktu itu hadir dan ingin tahu apa isi daripada halal bihalal. Jadi halal bihalal sekali lagi berasal daripada kreasi atau ciptaan daripada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian halal bihalal ini kemudian banyak diadopsi oleh orang-orang NU, orang-orang Sunni. Sampai sekarang bahkan malam ini kita pun sedang mengadakan acara halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Halal artinya ya halal, bihalal dengan kehalalan. Artinya meminta kehalalan dengan kehalalan. Artinya meminta maaf daripada satu orang kepada orang yang lain untuk diberikan halal atas pernah suatu keharaman yang pernah dia lakukan. Contoh, waktu kita di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan waktu itu kita pernah menyakiti, mendolimi orang lain, kita meminta kehalalan dari dia dan dia pun memberi kehalalan kepada kita, maka disebut dengan halal bihalal. Makanya halal bihalal ini adalah acara kita untuk silaturrahim, menyambung tali persaudaraan, dan pada momen ini kita juga meminta maaf antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena ketika kita di bulan Ramadan meminta ampun kepada Allah, maka yang Allah ampuni itu adalah hakullah saja, yaitu dosa yang kita lakukan kepada Allah itu yang Allah ampuni. Tapi hakul adami, hak yang berhubungan dengan manusia, maka itu perlu kita mintakan kehalalan, perlu kita mintakan maaf kepada orang yang bersangkutan. Mungkin ketika di luar bulan Ramadan kita banyak melakukan kesalahan, kedoliman kepada orang lain, maka pada momen Syawal ini sudah tidak ada rasa malu, sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak ada lagi rasa enggan bagi kita untuk meminta maaf kepada saudara kita, baik itu saudara kita yang ada silsilah keturunan ataupun saudara kita sesama muslim yang itu bertetangga dengan kita. Maka momen daripada Syawal ini adalah momen mohon maaf. Coba bayangkan kalau kita melakukan kesalahan lalu kita meminta maaf, itu berat. Tapi ketika sudah datang bulan Syawal, maka tidak ada rasa berat buat kita, tidak ada rasa malu lagi buat kita, tidak ada lagi rasa enggan bagi kita untuk meminta maaf. Makanya tidak kita temukan tradisi seperti ini kecuali kita ditemukan di tanah air kita ini. Makanya ini adalah tradisi yang begitu baik, tradisi yang begitu indah, karena kita selepas dari bulan Ramadan yang kita nanti dijanjikan oleh Allah akan diampuni dosa-dosa kita, maka kita pun nanti diampuni dosa-dosa kita, juga diampuni juga dosa kita sesama manusia, dengan catatan kita meminta maaf dan kita meminta kehalalan kepada orang yang pernah kita zalimi, yang kita sakiti dan pernah kita buat suatu dosa kepada dia, entah itu berupa hasud, iri, dengki atau yang lainnya. Maka pada bulan Syawal ini insya Allah kita akan diampuni oleh Allah, dikarenakan kita berani meminta maaf, berani meminta ampun, berani memohon maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Tapi kalau sesuatu dosa yang pernah kita lakukan kepada orang lain itu nanti tidak berada di bulan Ramadan, tidak berada di bulan Syawal, maka momen ini sulit bagi kita untuk meminta maaf. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan beliau pernah bersabda yang artinya begini: ketika ada orang mereka melakukan yang namanya kezaliman, kemudian kezaliman itu tidak pernah dia meminta maaf ketika di dunia,
maka nanti ketika dia sudah meninggal, maka sudah tidak ada bagi dia kesempatan untuk meminta maaf. Maka ketika dosa kepada orang lain itu masih ada, maka nanti di mana ketika orang yang pernah kita sakiti sudah meninggal, ataupun kita meninggal terlebih dahulu, maka sudah tidak berlaku yang namanya dirham ataupun dinar. Artinya apa? Kalau kamu meninggal, sudah kamu tidak akan pernah berhubungan dengan dinar dan dirham. Maka lalu bagaimana yang terjadi? Maka kata Rasulullah, ketika dia sudah meninggal, kemudian dia pernah melakukan kezaliman kepada orang lain dan dia tidak sempat meminta maaf kepada orang lain tersebut, maka nanti di akhirat, nanti dia amalnya akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Lalu ketika sudah habis amal kebaikannya untuk menebus, menutup daripada kesalahan yang pernah dia lakukan di dunia, kemudian tidak pernah kunjung dia meminta maaf atau mendapat maaf dari orang lain, maka nanti kejelekan daripada orang tersebut yang pernah dia zalimi akan diberikan kepada orang tersebut. Sangat menakutkan ketika di dunia sudah kita punya hutang atau pernah kita berbuat zalim kepada orang lain, di mana saat itu sudah tidak ada harganya uang, maka tidak ada hal yang bisa kita tebus kecuali dengan amal kita. Bagaimana kalau amal kita sudah habis? Maka yang akan menjadi tebusan adalah dosa daripada orang yang pernah kita zalimi, itu diberikan kepada kita. Kita di dunia tidak pernah berzina, dapat dosa zina. Kita tidak pernah melakukan praktek riba, kita mendapat dosa riba. Dikarenakan apa? Dikarenakan dosa-dosa orang yang pernah kita sakiti. Ketika sudah tidak ada amal lagi buat kita untuk menebus daripada kesalahan kita, maka dosa dari orang yang kita zalimi itu ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah, semoga ketika kita hidup, dosa kita kepada hakul adami, kepada orang lain, kepada manusia, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dahsyatnya ketika kita sudah berada di akhirat, kemudian banyak dosa yang kita lakukan tidak dimaafkan ketika di dunia, amal kita diambil, kemudian amal kita tidak cukup, maka kejelekan orang yang pernah kita zalimi itu akan ditimpakan kepada kita. Itu dahsyat daripada orang yang melakukan kezaliman di dunia ini. Maka sekali lagi, momen yang namanya momen halal bihalal ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memohon maaf, untuk meminta ampun kepada orang yang pernah kita zalimi. Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini," tidaklah ada dua orang muslim, yaltaqiyani, yang mana dia bertemu, fayatasafahani, kemudian dua-dua dan keduanya kemudian saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali diampunkan bagi keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya itu nanti berpisah. Jadi kata Rasulullah, tidaklah bertemu dua orang muslim kemudian dia berjabat tangan, maka tidaklah nanti Allah akan ampuni dosanya sebelum dia nanti berpisah. Artinya, maka banyak kesempatan bagi kita untuk berjabat tangan, meminta maaf kepada saudara kita. Maka itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya ada istilah setelah sholat itu dalam tradisi orang-orang NU, kita itu berjabat tangan. Maka berjabat tangan itu bagus. Cuma ketika kita sehabis sholat meyakini bahwa jabat tangan itu adalah bagian daripada rukun sholat, itu yang tidak diperbolehkan. Saya itu, istri saya orang Tuban. Kalau saya pulang ke Tuban, sehabis sholat, kebiasaan orang Tuban itu nanti dia akan berjabat tangan. Dia akan cari orang-orang itu disalami.
Mereka itu seakan-akan, wallahu alam, saya belum pernah bertanya, seakan-akan bersalaman setelah sholat itu seakan-akan sudah menjadi rukun daripada sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Padahal sebenarnya salaman itu bukan bagian daripada sholat. Tidak salaman, tidak apa-apa. Malah yang bagus gimana? Yang bagus itu kita langsung baca wirid. Setelah sholat doa baru kita salaman. Itu yang benar. Cuma apakah tidak boleh? Oh, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Cuma kalau mau cari yang benar, itu salaman itu yang bagus itu nanti setelah selesai daripada doa. Agar apa? Agar orang yang awam, orang yang tidak mengerti agama, tidak menganggap bahwa berjabat tangan itu adalah bagian daripada sholat. Tapi kalau kita tidak menganggap itu bagian daripada sholat, tidak jadi masalah. Itu yang jadi masalah nanti, penganggapan kita terhadap jabat tangan itu bagian daripada rukun sholat, itu yang jadi masalah. Sekali lagi hadirin, maka dari momen yang begitu indah ini, yang berada di bulan Syawal ini, maka mari kita perbanyak untuk memohon maaf. Artinya kita itu banyak bersilaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi." Barang siapa ingin, cinta, suka rizkinya Allah luaskan, rizkinya Allah lapangkan. Au yunshau lahu fi atharihi, atau orang tersebut ingin umurnya itu dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaknya orang tersebut untuk menyambung tali silaturahim. Maka ini adalah satu di antara faedah kita mengadakan halal bihalal seperti ini, berarti kita sedang merajut tali silaturahim. Karena janji Rasulullah, barang siapa ingin rizkinya dilapangkan, rizkinya diluaskan, dan dia ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Makanya kalau ada orang umurnya orang rizkinya itu kurang lancar, rizkinya itu kurang dilapangkan oleh Allah, coba amalkan hadis Nabi ini, yaitu hendaknya falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Banyak hadis yang mendukung hadis ini. Bahkan katanya rizki, umur itu telah Allah tentukan. Lalu kenapa ketika kita silaturahim oleh Allah kita dilapangkan rizkinya, kemudian kita dipanjangkan umurnya? Apakah tidak bertentangan dengan firman-Nya Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun? Kan ini bertentangan bahwa Allah sendiri mengatakan kalau sudah jatah umur kita sudah habis, la yastakhiruna, dia tak akan mundur, wa la yastaqdimun, dia akan maju. Sedangkan Rasulullah bersabda, barang siapa ingin Allah panjangkan umurnya, sambung tali silaturahim. Berarti tali silaturahim ini telah menentang daripada takdir Allah. Maka ulama memberi jawaban, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang majaz, bukan makna sebenarnya. Artinya apa? Ketika Allah panjangkan umurnya, maksud dalam hadis ini Allah luaskan rezekinya adalah Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, Allah juga berikan keberkahan dalam umurnya. Ketika rezeki itu ada keberkahan di dalamnya, ketika umur itu ada keberkahan di dalamnya, maka rezeki yang Allah berikan pasti nanti rezeki itu yang akan menghantarkan orang tersebut untuk menggunakan harta tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang punya rezeki tapi rezekinya tidak berkah. Apa artinya tidak berkah? Tidak ada kebaikan dalam rezekinya, sehingga rezeki yang dia punya
itu banyak digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama ketika orang itu mau bersilaturahim, mau menyambung tali silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Artinya Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Allah berikan taufik kepada orang tersebut, Allah berikan pertolongan kepada orang tersebut. Umurnya itu bisa digunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Umurnya tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang itu umurnya pendek tapi berkah. Artinya umur yang sebentar tapi penuh dengan nilai-nilai ibadah. Maka sekali lagi hadis ini adalah hadis yang bermakna majaz, bukan makna sebenarnya. Artinya Allah luaskan, Allah panjangkan. Artinya Allah beri keberkahan dalam rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Dalam makna yang lain, ya memang Allah tambah rezekinya, ya memang Allah panjangkan umurnya. Loh kok bisa? Iya, Allah merubah satu takdir menuju takdir yang lain, itulah juga sebuah takdir. Maka terserah Allah. Maka sekali lagi, kalau ingin Allah panjangkan umurnya, Allah ingin berikan keluasan rezekinya, maka perbanyaklah kita untuk bersilaturahim. Saya punya guru namanya Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang berada di Pujon. Tidak beliau itu berangkat ke suatu tempat, tidaklah beliau itu bepergian kecuali setelah daripada tujuan bepergiannya. Ketika beliau mau pulang, pasti beliau akan mencari orang yang pernah mondok dengan beliau dan beliau akan bersilaturahim. Itulah kebiasaan beliau. Sejauh apapun tempatnya, sehebat apapun medan yang harus ditempuh, dipastikan beliau akan datang ke rumah orang yang pernah menyambung, baik menyambung sebagai jamaah ngaji ataupun memang beliau sebagai tolib, sebagai santri, beliau akan datang ketika beliau berada di tempat. Itu suatu amalan yang sulit kita temukan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Ini Kiai Haji Ihya Ulumuddin ini beberapa kali pernah bercerita, beliau itu suka bersilaturahim. Bahkan yang saya ceritakan tadi, sehebat apapun medannya pasti beliau akan lalui untuk bisa bersilaturahim. Nah, makanya kita kalau ingin panjang umurnya, kita silaturahim. Maka halal bihalal seperti ini berarti kita ini sedang bersilaturahim. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dambin," tidak ada satu dosa, ajdaru, itu yang lebih layak, lebih pantas oleh Allah untuk Allah cepatkan siksaannya fid dunya, di dunia, au ma yudakhiru fil akhirah, atau Allah nanti persiapkan siksaannya juga di akhirat, minal bagha wa qati'atir rahim. Jadi ada sebuah hadis, tidak ada satu dosa yang Allah lebih cepatkan balasannya, yang Allah lebih cepatkan hukumannya di dunia. Bahkan Allah juga persiapkan hukuman bagi dia ketika di dunia, yaitu dosa daripada bagha. Bagha ini adalah dosa daripada orang yang pernah berbuat zalim kepada orang yang pernah menyakiti hati orang lain, wa qati'atir rahim, dan orang yang memutus tali silaturahim. Jadi ini adalah satu ancaman dari baginda Rasul. Tidak ada satu dosa yang lebih cepat, yang lebih Allah layakkan dipercepat hukumannya Allah berikan di dunia, dan Allah juga persiapkan dosa nanti, persiapkan hukumannya nanti di akhirat, yaitu dosa daripada orang yang melakukan kezaliman dan dosa daripada orang yang memutus tali silaturahim. Maka ayo, mumpung masih ada umur yang panjang, mari kita rajut kembali silaturahim kita kepada saudara kita, baik itu saudara kita yang ada darah dengan kita
ataupun dengan saudara kita sesama muslim, terlebih-lebih nanti dosa hubungan kita yang tidak baik kepada orang tua itu cepat-cepat lebih untuk diperbaiki, lebih untuk dimintakan maaf yang lebih cepat. Karena dosa kepada orang tua ini termasuk di antara 3 perkara yang Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah puasa orang muslim. 3 golongan yang amal ibadah puasanya Allah tangguhkan. Artinya Allah tidak langsung terima. 1, dosa seorang anak kepada kedua orang tua. Maka kalau kalau ada adik-adik kalau ataupun kita ini masih punya dosa dengan orang tua dan kita tidak mau minta maaf kepada orang tua, ibadah puasa kita Allah tangguhkan dulu. Artinya tidak Allah terima dahulu. Nomor 2, dosa seorang istri kepada seorang suami. Kalau istri tidak mau minta maaf, maka pahala daripada ibadah puasanya juga Allah tangguhkan. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau meminta maaf kepada saudara yang lain, maka itu pun termasuk perkara yang Allah tangguhkan daripada pahala ibadah puasa kita. Makanya halal bihalal ini sebenarnya memang dirancang agar kita mau meminta maaf, agar amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, termasuk ciri daripada amal ibadah seseorang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-cirinya adalah al-amalu ba'dah, yaitu kita melakukan amal ibadah setelahnya. Maka seumpamanya di bulan Ramadan kita rajin baca Quran, maka ciri amal ibadah bacaan Quran kita itu diterima oleh Allah, maka kita melakukan amal ibadah yang berupa bacaan Quran di luar Ramadan. Maka ketika kita suka membaca sholawat, suka beristighfar di bulan Ramadan, lalu kita lakukan di luar bulan Ramadan, itu pun sebagai bukti ciri bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan innal jazaul amal al-amal salih ba'daha, sesungguhnya balasan amal ibadah itu nanti Allah berikan kekuatan kita melakukan ibadah setelahnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka bisa kita deteksi kira-kira amal kita di bulan Ramadan ini diterima apa enggak. Maka nanti ketika kita mampu meneruskan apa yang sudah ada pada bulan Ramadan, kemudian kita tambah dengan amal-amal yang lain, ini menentukan, ini menunjukkan bahwa ada sinyal amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita rajin di bulan Ramadan, kemudian habislah bulan Ramadan, masuklah bulan Syawal, maka tidak ada satupun amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kita teruskan di luar bulan Ramadan. Ini ada pertanyaan besar, jangan-jangan amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri utama amal ibadah itu diterima, kita mampu meneruskan hal-hal yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, kita teruskan di luar bulan Ramadan. Yang biasa kita qiyamul lail, maka jangan tinggalkan qiyamul lail. Yang biasa kita bersedekah di bulan Ramadan, maka jangan pernah putus ketika kita sudah masuk bulan Syawal. Maka continue, terus menerus kita meneruskan apa yang sudah ada dalam bulan Ramadan. Kita pertahankan, bahkan kita tambah amal ibadah yang ada di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan ciri daripada insya Allah amal kita termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita sadar seperti ini, maka ayo kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, orang-orang yang senantiasa continue istiqomah meneruskan amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, lalu kita lakukan juga di luar bulan Ramadan. Maka ini menjadi satu ciri khas, satu taufik, inayah, pertolongan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sekali lagi para hadirin, karena sudah
masuk waktu Isya, sudah habis waktunya. Untuk menutup daripada acara pada malam hari ini, saya mengingatkan kembali, mari kita istiqomahkan apa yang sudah ada pada bulan Ramadan. Kita pertahankan apa yang sudah ada pada bulan Ramadan. Kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ini sebagai bukti bahwa amal kita itu termasuk satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya adalah kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Barang siapa berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka orang tersebut diibaratkan seperti orang yang telah berpuasa selama 1 tahun. Maka dari itu, kalau di bulan Ramadan kita berpuasa, di bulan Syawal kita berpuasa juga, menandakan puasa kita bulan Syawal ini sebagai tindak lanjut daripada amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Allahumma altuf fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal aishi ragadahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammahu wa minal lutfi anfahu. Allahumma inna nas'aluka سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت وعفو عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تصرف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dumateng para bapak-bapak lan ibu-ibu lan sederek sedaya, acara demi acara sampun dipun lalui lan mugi-mugi napa ingkang dipun sampaikan dumateng Bapak Ustaz mugi-mugi saged manfaat fid dunya wal akhirah. Kula sebagai pranata acara mbok bilih wonten kurang langkungipun anggen kula matur, kula nyuwun agungipun pangapunten. Lan kula akhiri dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله